Halo, halo, halo penikmat film semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Hauzan Amjad. Dimana lagi kalau bukan di Bahas Film. Kali ini aku mau ngebahas film original dari bioskop online yang lainnya, yaitu film Quarantine Tales. Film ini diproduksi oleh Best Entertainment dan disutradarai oleh 5 sutradara berbeda. Yang pertama ada Dian Sastrowardoyo, kemudian Jason Iskandar, Iva Isfansyah, Aco Tenri, dan Siddhartha Tata. Film ini merupakan film omnibus atau film antologi, yaitu merupakan kumpulan dari film-film dengan cerita berbeda tapi terhubung dalam satu benang merah yang sama. Nah, pada film ini benang merahnya ialah Quarantine Tales atau cerita di masa karantina. Untuk film yang pertama ada Nougat. Film ini merupakan debut penulisan dan penyutradaraan dari Dian Sastrowardoyo yang bercerita tentang 3 kakak beradik yang diperankan oleh Marissa Anita, Adinia Wirasti, dan Faradina Mufti dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup mereka setelah kehilangan orang tua mereka. Film ini berhasil membuka cerita Quarantine Tales dengan hangat lewat sebuah konflik sederhana yang sepertinya relate dengan kebanyakan keluarga yang sudah punya kerjaan masing-masing atau bahkan punya tempat tinggalnya masing-masing. Selain dari kekuatan ceritanya, chemistry yang kuat dari 3 kakak beradik yang diperankan oleh 3 aktris luar biasa tadi juga berhasil menambah emosi ke dalam film ini, yang menjadikan film ini merupakan debut yang luar biasa untuk Dian Sastro. Film kedua adalah Prankster garapan Jason Iskandar yang udah malang melintang di dunia perfilm pendekan. Siapa sih yang nggak tahu film-film pendek Jason Iskandar seperti Elegi Melodi atau Balik ke Jakarta. Prankster sendiri bercerita tentang Didit Iseng yang lagi siaran live dengan Aurel, seorang food vlogger. Dan ternyata keduanya punya kejutan untuk masing-masing. Untuk paruh awal filmnya, Prankster ini mungkin agak sedikit cheesy buat dinikmati. Tapi lama-kelamaan semakin ke belakang film ini jadi semakin menarik, apalagi dengan endingnya yang nggak diduga-duga. Didit Iseng yang diperankan oleh Roy Sungkono dan Aurel yang diperankan oleh Windy Apsari juga sama-sama berhasil menampilkan performa terbaiknya melalui emosi yang mereka keluarkan yang membuat kita makin betah menonton Prankster. Desain dan embel-embel di PC dan videonya Didit Iseng juga berhasil menambahkan poin lebih untuk visual di film ini. Selanjutnya, ada sutradara yang udah biasa ngedirect dan produce film-film panjang yang udah banyak juga main ke festival di dalam dan luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Iva Isfansyah dengan cerita Cookbook. Bercerita tentang Chef Halim yang nulis buku resep selama pandemi, dan di perjalanan menulis buku ini, ia berjumpa dengan seorang perempuan misterius secara virtual. Film ini adalah film yang set dan tampilannya bisa kita bilang lebih mewah dari yang lainnya. Dan film ini sendiri juga berhasil menampilkan bentuk perasaan kesendirian dari seseorang di tengah pandemi ini yang membuat dia bisa berpikir dan melakukan banyak hal yang gak kita duga. Dan mungkin bahkan sebagian dari kita juga merasakannya. Film ini diperankan oleh Ferdi Sulaiman sebagai Chef Halim, Brigita Cynthia sebagai perempuan misterius, dan Kiki Narendra sebagai penerbit buku. Aku sendiri udah nonton part ini mungkin sampai 3 kali. Dan kelihatannya memang film ini lebih susah didalami dibanding yang lainnya. Selanjutnya ada film dengan sutradara yang juga udah banyak film pendeknya, yaitu Aco Tenri dengan Happy Girls Don't Cry. Film ini diperankan oleh Teguh Rifnu Wikana, Ara Winda, dan lagi-lagi Marissa Anita, serta Muzaki Ramadan. Film ini bercerita tentang seorang cewek dari keluarga kurang mampu yang menang giveaway komputer, tapi keluarganya malah memaksa untuk menjual komputer itu demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Chemistry dan performa dari keempat pemeran utamanya patut kita apresiasi, karena mereka bisa saling melengkapi, tapi juga kuat berdiri sendiri. Dan tentu saja, endingnya yang paling gila yang berhasil buat kita heran, ketawa ngakak, dan gak expect sama sekali, yang membuat film ini jadi sebuah paket lengkap yang menjadikan favorit dari banyak orang, termasuk aku sendiri. Last but not least, The Protocol garapan Siddhartha Tata yang diperankan oleh Abdurrahman Arif dan Kukuh Prasetya yang mengisahkan sang perampok yang panik saat partnernya mendadak tewas setelah batuk-batuk. Nah, The Protocol ini bisa kita bilang film yang gambar serta sinematografinya lebih keren dari yang lainnya. Kocaknya juga nggak kalah dari yang lain. Apalagi sambil diseripin pesan moral serta satir
untuk keadaan dan kebijakan yang ada selama pandemi ini. Tapi itu semua juga nggak bakal terwujud tanpa performa apik dari Abdurrahman Arif yang berhasil memukau kita dengan permainan emosinya yang berhasil menutup kisah Quarantine Tales ini dengan sangat baik. Pada akhirnya, Quarantine Tales berhasil memberikan kita sajian yang sangat menarik pada akhir tahun kemarin setelah mengalami banyak cobaan yang berat. Terdapat banyak sekali pesan moral dari berbagai macam emosi dan perasaan yang mungkin sebagian besar dari kita juga merasakannya. Dan itu semua dirangkum menjadi sebuah kesatuan bernama Quarantine Tales yang berhasil untuk saling melengkapi kelemahan dan kelebihan satu sama lain. Sama seperti kita yang harusnya bisa saling membantu satu sama lain di masa yang sama-sama susah ini. Dan Quarantine Tales berhasil mendapatkan rating sekian aja untuk bahas film kali ini. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya.